Haleluya. Terima kasih buat semua kedatangan saudara. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Dan mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang. Semoga kedatangan kita malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita diberkati dan kita boleh pulang dengan rasa bahagia, dengan rasa puas. Tidak kemudian kita kecewa, kita merasa rugi, tetapi kita merasa beruntung kita datang pada malam hari ini. Amin. Nah, malam hari ini kita akan lanjut dalam pemeriksaan firman Tuhan. Kita akan lihat kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Sudah beberapa kali kita membaca ayat ini, tetapi kita akan baca sekali lagi ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, 15 dan ayat yang ke-16. Bagian permulaan ini, awal ini kita akan masih memeriksa, sebab saya percaya Tuhan masih memberikan kita sesuatu lewat ayat yang akan kita baca ini ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, saya menunggu semua menemukan. Saudara Purwadi akan bacakan buat kita. Ikuti dengan penuh kerendahan hati dan mohon kemurahan Tuhan untuk kita boleh mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, 15 dan ayat yang ke-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas juga. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku ya, dan tidak dingin atau panas ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terima kasih ya. Jadi teguran Tuhan buat jemaat di Laodikia, yaitu bahwa jemaat ini dalam keadaan yang tidak dingin, tidak panas. Dan Tuhan katakan alangkah baiknya kalau mereka dingin atau panas. Sebab kalau mereka bertahan dalam keadaan tidak dingin atau tidak panas, maka Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan kita bisa mengerti sesuatu yang telah dimuntahkan, diludahkan keluar dari mulut kita, walaupun itu mahal, walaupun itu enak, tetapi kalau itu sudah kita muntahkan, kita tidak mungkin menjilat itu kembali. Tidak mungkin kita mengambil dan masukkan kembali dalam mulut kita. Tetapi apa-apa yang sudah dimuntahkan, diludahkan, itu akan terbuang untuk selama-lamanya. Dan kalau itu Tuhan yang mengatakan buat suatu kehidupan, maka itu berarti terbuang dari Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu suatu ancaman yang sangat berat buat jemaat-jemaat di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan katakan, walaupun kita seperti sesuatu yang layak untuk dimuntahkan, tetapi Tuhan katakan juga, kalau kamu mendengarkan teguran Tuhan yang begitu keras, Tuhan katakan, siapa yang kukasihi kutegur. Oleh sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Justru buat jemaat yang menang, jemaat yang bertobat, menggunakan kesempatan untuk bertobat, maka kita akan lihat Tuhan memberikan janji yang sangat besar yang tidak dialami oleh jemaat yang lain. Tuhan berikan buat jemaat di Laodikia. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mau mendengarkan ya. Nah, saya akan menekankan pada ayat yang ke-15. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Perhatikan perkataan Tuhan, katakan alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Itu tidak berarti seperti saya pernah mendengarkan seseorang mengatakan kepada seorang anak, walaupun itu bukan anaknya sendiri. Dia katakan kepada seseorang, kalau kamu mau nakal, nakal sekalian. Kalau kamu baik, baik sekalian. Saya tidak menanggap itu, menerima itu sebagai perkataan yang demikian. Dingin yang dimaksudkan bukan berarti sesuatu yang negatif. Mau nakal, nakal sekalian. Mau baik, baik sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan, alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Dua perkara ini, baik dingin maupun panas, saya percaya kalau itu perkataan Tuhan, Tuhan katakan alangkah baiknya, itu tentu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Maupun itu dingin ataupun dia panas, baik dingin atau panas, semuanya adalah sesuatu yang baik. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Bukan seperti seseorang mengatakan, kalau nakal, nakal sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kalau baik, baik sekalian, bukan. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau harus
dingin, tapi juga engkau harus panas, ya. Apa dingin dan panas yang dalam pengertian yang baik, positif? Kebaktian hari Kamis yang lalu saya sampaikan, dingin dan panas itu berbicara tentang pengalaman yang Tuhan alami selama dia di bumi, yaitu mengalami pengalaman kematian maupun kebangkitan. Itulah Tuhan katakan kita harus mengalami dua perkara ini. Sebab kalau tidak mengalami kematian atau kebangkitan, kita tidak lebih dahulu mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan, tidak mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan, kita juga tidak akan mengalami kemuliaan di saat Tuhan datang kembali. Saya membacakan surah dalam satu ayat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Waktu Tuhan berbicara kepada jemaat di Kolose, bagaimana kita harus mengalami pengalaman kematian, kebangkitan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita tekun di dalamnya, tidak bergeser dari rencana Tuhan. Sebab ini suatu hukum yang permanen, yang harus kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita hindari. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, sudah bisa baca dalam kitab Injil Matius pasal 16. Kalau seseorang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan ikut aku. Jalan, artinya apa? Jalan yang Tuhan tinggalkan buat kita. Pengalaman kematian, kebangkitan dan kemuliaan, itu bukan suatu yang merupakan pilihan, tetapi itu harus, itu suatu keharusan. Tidak ada jalan lain. Tolong baca ya, kitab Kolose pasal yang ketiga. Sudah bisa baca pada ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kalau kamu telah mati bersama dengan Tuhan, pengalaman kematian ini, mati di sini bukan hanya sekedar ya sulit, sakit atau apapun juga, tetapi nanti akan saya perlihatkan apa itu pengalaman kematian ataupun bangkit. Perhatikan, jangan kita salah kaprah, sebab ini seringkali sudah menjadi suatu pengetahuan, suatu pemahaman yang salah tentang pengalaman kematian dan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-20 sudah bisa baca lebih dahulu, pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Mati bersama-sama dengan Kristus. Ini yang dikatakan dingin. Terus kan? Dan bebas dari roh-roh dunia. Ya. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu ya. pada rupa-rupa peraturan, ya. seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu, ya. kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kita, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, kalau kita masuk dalam kematian bersama dengan Tuhan, maka kita juga akan satu dalam kebangkitannya. Kalau kita satu dalam kematiannya, kita juga akan satu dalam kebangkitannya. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, perhatikan. Carilah perkara yang di atas, ya. di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, terus, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, ya. dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, perhatikan. Kita mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Kristus. Ayat yang keempat. Apabila Kristus, ya. yang adalah hidup kita, ya. menyatakan diri kelak. Kata menyatakan diri kelak itu datang kembali. Kalau dia datang dalam kemuliaan, perhatikan, kamu pun akan menyatakan diri, ya. bersama dengan dia dalam kemuliaan. Terima kasih. Ya, hukum ini, rumus ini tidak bisa berubah. Itu satu keharusan buat setiap anak-anak Tuhan. Kita mati bersama dengan Tuhan, bangkit bersama dengan Tuhan, dan kita nanti akan mengalami kemuliaan di saat dia datang kembali. Jemaat di Laodikia, Tuhan katakan, nanti kalau aku datang, aku mengetuk dan engkau membuka pintu, aku datang buat engkau, maka aku akan masuk makan bersama dengan engkau. Dan Tuhan katakan, siapa yang menang, dia akan duduk bersama dengan aku di tahtaku. Duduk di atas tahta bersama dengan Tuhan. Tidak ada pengertian lain kecuali di dalam pengalaman kemuliaan. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita mengerti di dalam hari-hari ini, ya. Nah, saya akan perlihatkan khususnya, saya akan perlihatkan apa ini pengalaman mati dan bangkit, dingin dan panas. Tuhan katakan kita harus mengalami ini. Jangan sampai ndak mati, ndak bangkit, ya, ndak menang, ndak kalah, ya, ndak hidup dan ndak hidup juga ndak mati. Sebab ada kehidupan yang tanggung ini. Nah, saya akan perlihatkan di dalam kitab sebentar ya.
Pengalaman kematian bersama dengan Tuhan, ya, mati bersama dengan Tuhan. Banyak pengalaman, banyak orang yang beranggapan, ini yang saya katakan tadi salah kaprah, ya. Ya, pengalaman kematian itu bukan mati, ya. Tidak harus mati secara jasmani, tetapi kita mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Mematikan tubuh dosa ini. Suratan Roma pasal yang ke-6 disebutkan demikian. Mati bersama dengan Tuhan, mematikan tubuh daging ini, tubuh dosa ini. Mati terhadap dosa. Ini yang disebutkan kematian. Ya, bukan hanya sekedar kita sakit, bukannya sekedar kita kekurangan, bukannya sekedar kita mengalami kesulitan, hinaan, aniaya. Ya, itu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya bersalah juga, ya. Tetapi dalam setiap pengalaman kita, baik itu sakit, penyakit atau apapun, dalam pengalaman itu kita harus mengalami, kita mematikan tubuh daging ini. Setiap kali kita mengalami persoalan, satu perkara, doa kita apa? Tuhan, apa yang menjadi kesalahanku? Kita ada kesempatan untuk koreksi diri, untuk kita boleh mengerti. Saat kita memeriksa diri, kita akan lihat ada terlalu banyak kesalahan. Dan selalu kita sadari dan kita mengaku, iya Tuhan, inilah kesalahanku. Dan Tuhan mengampuni kita. Kita memanfaatkan mati bersama dengan Tuhan. Kita mengalami kesulitan, pengalaman aniaya, pengalaman kesulitan, itu menjadi kematian bersama dengan Tuhan. Walaupun pengalaman susah itu karena kesalahan kita, karena dosa kita, tapi kita kaitkan dengan pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Di atas kayu salib, Tuhan mati untuk dosa kita. Tetapi dalam penderitaan kita mati untuk dosa kita. Kita tidak berbuat dosa lagi. Tetapi juga pengalaman kebangkitan seringkali diidentikan mengalami kesehatan, ya, mengalami keberkatan, mengalami apapun juga, ya, hidup enak, nggak ada tantangan, nggak ada percobaan. Itu seringkali diidentikan dengan kebangkitan. Ya, tidak sepenuhnya benar. Tetapi apa, saudara? Tetapi pengalaman kebangkitan adalah apa? Walaupun kita mengalami penderitaan, tetapi kita bisa hidup benar. Sebab Tuhan katakan, kita bangkit dalam hidup yang baru. Kita bangkit dalam kehidupan yang benar. Kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu, kebangkitan itu, walaupun mungkin penyakit itu masih kita rasakan, ya, kekurangan itu masih kita mengalami kekurangan itu. Tapi satu perkara, kita tidak lagi tetap dalam dosa yang dulu pernah kita lakukan. Tetapi sekarang, walaupun masih sengsara, masih sakit, masih apapun, kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam kesucian. Ini yang disebutkan dengan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak uang, walaupun kaya, walaupun apa, walaupun sehat, tetapi kalau tetap dalam dosa, dia belum mati, dia belum bangkit bersama dengan Tuhan. Kematian dan kebangkitan adalah bagaimana kita mati terhadap dosa, kita bangkit bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini yang Tuhan katakan, sebaiknya, alangkah baiknya kalau engkau dingin ataupun panas. Sebab kalau tidak mengalami demikian, tidak mau dingin, tidak mau panas, Tuhan katakan tidak ada jalan lain kecuali apa? Seperti Tuhan putuskan hubungan dengan orang itu. Seperti Tuhan ludahkan. Sesuatu yang diludahkan itu seperti diputuskan hubungan dari tubuh yang meludahkan dia, ya. Seperti tidak ada lagi hubungan, tidak mungkin dijilat lagi, tidak mungkin diambil lagi. Seperti diputuskan, tidak ada jalan lain. Tuhan katakan, tolong baca, kita baca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Semoga kita bisa mengerti ini, ya. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Sudah bisa baca ayat 21. Waktu Tuhan berbicara tentang kematian di Yerusalem, Rasul Petrus mau menghindar. Padahal ayat sebelumnya Tuhan katakan, engkau Petrus, engkau batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan membangunkan gerejaku, dan Allah maut tidak menguasai dia. Tetapi kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat 21, waktu Tuhan berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan, di mana dia akan mati tetapi dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus mengatakan, Tuhan, jangan itu terjadi. Dan Tuhan katakan apa? Orang yang menghindar, orang yang tidak mau sungguh-sungguh, ya, mati sampai mati. Jangan matinya setengah-setengah, saudara. Itu mati semu. Kalau matinya tidak sampai mati, ya, apa tanda sampai mati? Tidak bersuara lagi, tidak punya keinginan. Orang kalau mati tidak bisa bersuara, saudara, nggak bisa teriak, nggak bisa melihat, nggak bisa apa.
Diam, diapakan saja diam. Ya. Mau dicincang, mau dibakar, mau direbus, nggak bersuara. Kalau masih bersuara, aku sakit, aku tolong aku. Belum mati itu. Setengah mati, saudara. Sampai mati. Sebab apa? Kalau tidak sampai mati sungguh-sungguh, dia juga tidak akan bangkit sungguh-sungguh. Dan dia tidak akan mengalami kemuliaan. Kematian dan kebangkitan itu harus sungguh-sungguh, ya. Dan Tuhan katakan tidak ada jalan lain. Ayat 24. Ya, Tuhan katakan kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Kenapa? Selalu mau menghindar dari kematian dan kebangkitan. Tidak ada kaitan apa-apa. Nanti Tuhan akan ludahkan, ya. Tuhan akan muntahkan. Seperti Tuhan putuskan hubungan, sebab tidak ada jalan lain, ya. Ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan, ia harus menyangkal dirinya. Harus. Tidak, bukan suatu pilihan, saudara, tetapi suatu keharusan. Ia harus menyangkal dirinya. Ini pengalaman-pengalaman kematian. Menyangkal dirinya, apa-apa yang dia sukai, apa-apa yang dia senangi. Tuhan katakan, engkau sangkal dirimu, jangan turuti itu. Ya, terus kan? Memikul salibnya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Terima kasih. Sebab kalau tidak mau mengalami ini, Tuhan katakan, engkau bukan bagian dari tubuhku, engkau bukan bagian dari kami, engkau tidak ada kaitan apa-apa, engkau diludahkan, dimuntahkan, dan tidak akan mengalami dikembalikan lagi. Oleh sebab itu kita harus mengerti ini. Nah, saya akan sampaikan, ya, pengalaman kematian itu dingin, sampai kita boleh merasakan dingin itu sejuk, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Ya, kalau kita mengalami sengsara dalam tanda pengalaman kematian, walaupun sengsara, walaupun sakit, ada rasa damai, saudara. Damai. Tidak seperti orang penasaran, saudara, kemudian teriak-teriak, berontak, tidak. Tetapi walaupun mengalami sengsara, ada rasa damai, tenang, sejahtera. Itu pengalaman kematian. Sebab apa? Dia sudah didamaikan dengan Tuhan. Ya, nah kalau saya gambarkan ini sebagai suatu bangunan, saudara, mati, bangkit, dan mulia bersama dengan Tuhan. Kalau ini suatu bangunan lama kita, hidup lama kita, tubuh dosa kita, Tuhan katakan, kematian itu bagaikan merombak apa-apa yang lama, membongkar apa-apa yang lama. Sebab Tuhan tidak mau mix, tidak mau campur antara yang lama dan yang baru. Ada satu perumpamaan Tuhan katakan dalam 2 Korintus, ya, kita tidak mungkin memakai pakaian lama dengan pakaian baru bersamaan. Yang lama harus dibuang, baru kita akan mengalami pakaian yang baru itu. Sebab kalau enggak, tiap hari mengeluh, mengeluh. Tapi kalau kita membuang yang lama dan memakai yang baru, baru kita akan rasakan itulah sesuatu yang sebenarnya, ya. Jadi pengalaman kematian yaitu nomor 1, bagaikan kita membongkar apa-apa yang lama. Untuk apa? Untuk mengalami pengalaman kebangkitan. Apa-apa yang sudah dibongkar dibangun kembali dengan bangunan yang baru. Untuk apa? Kalau bangunan itu baru sampai kepada kesempurnaan, dibangun sampai pada selesainya, nanti karena ini bangunan ilahi, maka kita akan lihat kemuliaan Allah itu akan datang dalam bangunan itu. Alkitab sudah menubuatkan, sudah menuliskan di waktu-waktu yang lalu, waktu tabernakel itu dibangun, walaupun tabernakel itu baru sama sekali, bukan dari lama kemudian renovasi akan dibangun baru, ya. Tetapi waktu tabernakel itu dibangun, selesai tabernakel itu dibangun, maka kemuliaan Allah turun. Waktu bait Allah zaman Salomo, Raja Salomo membangun bait Allah, selesai, maka kemuliaan Allah turun. Sebab ini merupakan suatu rumus yang tetap, yang permanen sampai selama-lamanya, ya. Kita harus merombak hidup kita yang lama untuk kita dibangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, rancangannya, pelaksanaannya itu Tuhan sendiri membangun hidup kita. Untuk apa? Kita nanti akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di saat Dia datang kembali. Semua mengalami demikian, amin. Ya, saya akan membawa, saudara, dalam satu cerita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Sebab hidup kita ini adalah bangunan. Ya, nikah kita adalah bangunan. Ibadah kita, rohani kita adalah suatu bangunan. Terutama ibadah pelayanan kita adalah bangunan bait Allah. Jangan membiarkan hidup kita dalam keadaan seperti bangunan yang lama.
bangunan yang tua, bangunan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong baca ya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ada satu perkataan yang Tuhan katakan, rombak bait Allah ini, dan aku akan apa? Membangunnya kembali. Ini menunjuk pengalaman kematian dan kebangkitannya. Oh, haleluya. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dingin dan panas, ya. Tidak tanggung-tanggung. Enggak putih, enggak hitam, abu-abu, ya. Enggak dingin dan enggak panas, ya. Saya mengatakan entah tadi atau kemarin, ya, kalau dingin dan panas itu dicampur jadi yang namanya suam-suam anget, ya. Makin hari makin apa, Saudara? Makin panas atau makin dingin, Saudara? Makin apa? Dingin, makin dingin. Oleh sebab itu jangan kita dalam keadaan yang demikian. Nah, kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13 cerita tentang bagaimana Tuhan ingin merombak yang lama dan membangun yang baru untuk mengalami kemuliaan, ya. Ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, ya, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Ya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Terus, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu, cinta untuk rumahmu, menghanguskan cinta akan aku. Rumahmu menghanguskan aku. Teruskan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, ya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, ya, bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat yang ke-19, perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, ya, rombak bait Allah ini. Rombak bait Allah ini, pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Teruskan. Dan dalam 3 hari. Dan dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Aku akan membangunnya kembali. Teruskan. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, ya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, ya, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Teruskan. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, ya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci, ya, dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Terima kasih, ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan sangat mengasihi bait Allah itu. Bait Allah itu berbicara tentang ibadah pelayanan itu. Ibadah pelayanan kita itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Sampai Tuhan katakan, begitu dia mengasihi ibadah pelayanan kita, dia rela hangus, dia rela mati demi ibadah kita. Tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tidak menjadi ibadah yang percuma, tetapi ibadah yang nanti akan mengalami kemuliaan, dimuliakan bersama dengan dia di saat dia datang kembali. Demi nikah kita, demi hidup kita ini, tubuh kita ini secara individu. Tuhan katakan, tubuhmu adalah rumah Allah. Perhatikan, biarlah kita boleh merasakan Tuhan mengasihi tubuh kita, Tuhan mengasihi hidup kita. Dia rela mati seperti dihanguskan oleh api. Karena begitu kasihnya akan hidup kita, dia rela dihanguskan demi kita mengalami dibangun kembali. Tidak menjadi hidup yang tetap lama di dalam dosa, tetapi kita memiliki hidup baru di dalam kebenaran dan kesucian, supaya nanti waktu dia datang kembali, kita akan mengalami benar-benar dimuliakan oleh Tuhan. Nah, saya akan perlihatkan apa yang menjadi keadaan ya bait Allah pada zaman Tuhan Yesus, ya. Dan saya mau mengatakan semua cerita, semua tulisan di dalam kitab suci ini mengandung pengertian nubuatan, mengandung nilai nubuatan. Dia sangat bernubuat untuk hidup kita sekarang, bahkan untuk akan datang. Sampai dunia ini berlalu, firman Allah itu tetap ada. Dia bernubuat untuk kita, ya. Nah, saya akan perlihatkan apa keadaan dari bait Allah sehingga Tuhan begitu jijik, ya, sehingga itu yang akan nanti dimuntahkan, diludahkan dari mulutnya. Begitu jijik, dia tidak rela rumah Allah begitu kotor. Kenapa?
Sebab ayat ini mengatakan pada ayat yang ke-14, kenapa bait Allah itu rusak? Sebab dipenuhi dengan pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan orang-orang yang menukar uang. Bait Allah, ibadah, rumah Allah itu ternyata dikuasai dengan roh jual beli, ya. Terjadi komersialisasi di dalam rumah Tuhan. Padahal kambing, domba, lembu, burung merpati itu, saya kasih PR ya buat saudara, saudara baca di dalam kitab Imamat mulai pasal yang pertama. Itu semua adalah korban-korban yang dikorbankan orang Israel kepada Tuhan sebagai korban bakaran, sebagai korban penghapus dosa, korban pendamaian. Itu ternyata diperjualbelikan. Itu korban-korban. Kalau sudah baca pada pasal yang pertama, lembu itu untuk orang yang berada, kambing domba untuk orang yang menengah, sedangkan burung merpati dan burung tekukur itu untuk orang-orang yang miskin. Dengan kata lain, korban itu berlaku untuk semua kalangan. Walaupun korban itu tidak ternilai dengan harga apapun juga, tapi korban itu berlaku untuk semua kalangan, sampai pun yang tidak punya apa-apa. Dia tidak mungkin beli lembu, tidak mungkin beli kambing domba. Dia cuma bisanya beli burung tekukur. Saya mau tanya, burung tekukur mahal atau murah? Tidak seperti burung perkutut, ya, murah. Bahkan kalau burung merpati, anak burung merpati sedemikian terjangkau untuk kalangan yang tidak berada. Tuhan katakan itu keadilan Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan mengalami ini. Tapi apa yang terjadi dalam gereja Tuhan pada saat itu? Maka kita lihat di sini, apa-apa yang sifatnya rohani itu kemudian dinilai, perhatikan ini, dinilai dengan sejumlah uang. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya, apa-apa yang sifatnya tidak ternilai dengan uang itu kemudian seolah-olah bisa dinilai dengan uang. Itu nomor satu pengertian ya, roh jual beli. Segala-galanya dinilai dengan uang. Apa-apa yang rohani dinilai dengan uang. Bahkan dalam perjanjian baru, pada saat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berbicara, Simon, seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan kemudian percaya, dia mau membeli karunia Roh Kudus. Di mana Rasul Petrus dia lihat tiap kali tumpang tangan penuh dengan Roh Kudus, tiap kali pun tumpang tangan penuh dengan Roh Kudus, dia tawarkan sejumlah uang, saya tidak tahu berapa banyak, segebok mungkin. Ayo berikan karunia itu kepada kami, supaya kalau kami tumpang tangan, orang-orang juga penuh dengan Roh Kudus. Seolah-olah apa-apa yang sifatnya rohani bisa dihargai, bisa dinilai dengan apa? Uang. Dan ini terjadi, saudara. Bagaimana jemaat Tuhan, khususnya pada akhir zaman ini, bagaimana bisnis itu masuk dalam gereja Tuhan. Segala-galanya seolah-olah bisa diatur dengan uang, sehingga apa yang terjadi? Perhatikan ini, apa yang terjadi? Mereka rela kehilangan yang rohani. Ya, kalau orang jual lembu, dia kalau dijual berarti dia kehilangan lembu, dapat apa, dapat uang. Dia rela kehilangan yang rohani, ya, ini korban Kristus, demi hanya untuk mendapatkan sejumlah uang. Perhatikan, inilah kotornya gereja Tuhan, kotornya pelayanan, kotornya rumah Allah. Kalau ditandai dengan roh jual beli, semuanya dinilai dengan uang, semuanya itu kemudian tujuannya untuk uang. Sebab apa? Begitu kotornya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, saya mau mengatakan, dalam segala perkara, ya, dalam segala perkara, semua kejahatan, semua kenajisan, akarnya, sumbernya di mana? Ya, tolong baca ya. 1 Timotius pasal yang ke-6, suratan 1 Timotius pasal yang ke-6. Sehingga itu yang membuat Tuhan begitu marah, ya. Marah sekali, ya. Ada dua macam cinta, cinta pada saat yang bersamaan. Dari pihak pedagang-pedagang ada cinta uang, sedangkan dari pihak Tuhan cinta apa, saudara? Cinta akan rumahmu, rumah Allah itu. Dia mengasihi rumah Allah itu. Di pihak lain mengasihi uang.
Mengasihi uang. Ya, tolong baca ya. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sudah bisa baca ayat sebelumnya. Kita akan baca mulai ayat yang ke-10 saja ya. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Pedagang itu jualan cari apa, Saudara? Cari uang. Ya. Uang lebih lagi ya. Terus kan? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Terus dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, terima kasih. Ayat ini mengatakan karena memburu uang, semuanya, setiap pelayanan itu seolah-olah ada standar harga di situ. Pengkhotbah berapa, terima tamu berapa, ya kesangkor berapa, main musik berapa. Seolah-olah itu ada daftar harganya, ada nilai uangnya di situ. Saya mau mengatakan, kalau pelayanan kita kemudian dinilai dengan uang, itu bukan suatu penghargaan. Jangan katakan pelayanan saya tidak dihargai. Dihargai maksudnya tidak kasih uang, Saudara. Kalau saya berpikir dengan cara pikir rohani, itu bukan penghargaan sebenarnya. Itu justru penghinaan. Sebab apa? Ibadah kita, pelayanan kita tidak ternilai dengan uang. Sebab demi kita bisa beribadah, demi kita bisa melayani, Tuhan rela korbankan nyawanya. Siapa yang bisa bayar? Siapa yang bisa bayar harga darahnya Tuhan itu? Alkitab mengatakan itu darah yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Dalam pelayanan, dalam ibadah, mengejar ini. Dan itu terjadi di dalam rumah Tuhan. Oh, mengerikan sekali. Ayat 18 dan ayat 19 ya. Ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Perhatikan, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan pula, harga yang murah. Perhatikan, bukan pula dengan perak bukan atau emas. Dengan perak atau emas. Perak emas ini juga uang. Sebab uang perak, uang emas itu ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal. Tapi dengan darah yang mahal. Perhatikan, yaitu darah Kristus. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak ada bernoda dan tak bercacat. Begitu tinggi harga ibadah kita, begitu tinggi harga pelayanan kita. Jangan dimurahkan, jangan direndahkan nilainya dengan sejumlah uang. Tapi kita harus menjunjung, Tuhan, kalau saya ini bangsa kafir bisa melayani, bisa beribadah, bukan karena uang, tapi karena begitu besar harga yang Engkau berikan buat aku ini, yang tadinya tidak berharga, tapi Engkau hargai begitu mahal. Dan untuk apa yang setelah Engkau bayarkan, aku gunakan hidupku ini untuk ibadah melayan, bukan untuk mencari itu, tapi demi mengasihi rumah-Mu yang lebih besar. Dalam hal ini, lebih besar dari tubuh kita adalah apa? Tubuh Kristus. Karena begitu mengasihi tubuh Kristus, kita rela melayani. Walaupun kita harus keluar uang, walaupun kita harus keluar banyak harga yang harus kita bayar. Kalau uang masih ternilai, tapi seringkali ada harga yang tidak ternilai. Harga diri, perasaan, dan lain sebagainya. Demi itu, demi pelayanan, kita rela bayar harga. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu membayar harga untuk ibadah pelayanan kita. Yaitu apa? Darahnya sendiri. Oleh sebab itu, di hari-hari ini yang harus kita mengerti. Dua macam kasih, dua macam, bukan kasih ya, dua macam cinta. Yang satu, cinta akan uang. Tuhan katakan itu akar segala kejahatan, dan itu yang mengotori gereja. Tapi cinta akan rumahku, itulah kasihnya Tuhan. Itu yang menguduskan, itu yang menyempurnakan gereja, supaya gereja boleh mengalami kemuliaan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Nah, saya akan perlihatkan bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah ini. Ada begitu banyak orang-orang berjual beli, tidak disebutkan berapa banyak, saudara. Ya, tetapi ayat mengatakan, ayat yang ke-14, ayat 1 Petrus, Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan lihat pada ayat yang ke-15, ya ayat 15. Ayat 15, di sini Tuhan mengerjakan penyucian dengan apa?
Tuhan mengerjakan dengan cara yang rohani. Ayat yang ke-15, perhatikan. Ia membuat cambuk dari tali, ya, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Terus dengan semua kambing domba, ya, dan lembu mereka, ya, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, ya, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Terus kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ya, ambil semuanya ini dari sini. Terus jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Terima kasih. Kita lihat, kalau ada orang-orang yang dalam ibadah pelayanannya untuk mencari keuntungan, apalagi itu keuntungan finansial, nanti satu saat seolah-olah dapat keuntungan. Tuhan katakan, ambil bagianmu, tapi keluar dari sini, pergi dari sini. Dapat keuntungan, tetapi dia dikeluarkan, dipotong dari persekutuan tubuh Kristus. Itulah rumah Allah yang besar. Dan kita lihat ini, semoga tidak ada seorang dari kita yang mengalami ini. Nah, ayat yang ke-15 Tuhan katakan, Tuhan mengusir dan Tuhan membuat cambuk dari tali. Tuhan membuat cambuk dari tali, dan dengan cambuk itu dia mencambuk semua orang itu. Itu pedagang-pedagang penukar uang, dia cambuk dengan cambuk dari tali. Mungkin sudah bertanya mungkin, tali dari mana? Kok rumah Allah kok ada tali keleleran di bawah-bawah? Dan dia ambil, dia gulung, dia pilin, itu menjadi cambuk. Tali-tali itu tidak lain adalah tali-tali dari pedagang domba, kambing, lembu itu yang mengikat apa, saudara? Hewan korban. Ya, jadi uang itu pun berbicara tentang ibadah, korban. Dalam perjanjian baru, saudara bisa baca perjanjian lama, dalam kitab Keluaran, ya, dalam ibadah orang Israel juga mempersembahkan uang. Ada uangnya nama uang sikal. Dan uang sikal itu sikal kudus, Tuhan katakan. Setengah sikal kudus, uang penebusan untuk nyawa. Ya, jadi seperti nyawa kita ditebus dengan uang itu. Dan Tuhan katakan setengah sikal itu enggak boleh dilebihkan untuk orang kaya. Karena kaya mungkin banyak uangnya. Jangan setengah sikal, terlalu murah. Ya, 10 sikal saya bisa bayar. Tidak. Orang kaya setengah sikal, orang menengah juga setengah sikal, orang miskin juga. Karena setengah sikal mungkin terlalu mahal untuk orang miskin. Ya, korting lah, diskon lah. Ya, 1/4 sikal. Tidak, Tuhan katakan untuk orang kaya, untuk orang miskin sama setengah sikal. Harga kita di hadapan Tuhan sama. Harganya berapa, sah? Seharga darah Kristus. Ya, nah kita lihat di sini Tuhan menyucikan dengan cambuk. Cambuk itu apa? Tali, dari tali-tali yang mengikat lembu-lembu, mengikat domba-domba itu. Dan tali yang mengikat domba itu berbicara tentang apa? Firman yang menggembalakan, yang mengikat. Kita berada dalam rumah Tuhan ini, kita tergembala, kita diikat dengan apa, Sa? Kalau kita diikat dengan uang, ikatan itu terlalu lemah. Ya, di sini diikat dengan uang, kasih 2 juta 1 bulan. Nanti ada gereja baru, Sa. Penyokong dananya kuat, Sa. Ya, apa namanya itu? Sponsornya kuat. Dikasih, kamu kesini aja, saya kasih 2 kali lipat, 4 juta. Kamu berjemaat di sini. Imam-imamnya, ya semuanya, ya pergi karena mencari uang. Di sini dapat 2 juta, di situ dapat 4 juta. Pilih mana, Saudara? Pilih mana, Saudara? Pilih yang banyak. Dan saya mengatakan itu ikatan karena uang begitu lemah. Ikatan karena apa? Jabatan, Saudara. Di sini cuma terima tamu. Di sana jadi penatua. Pilih mana, Saudara? Jadi penatua, bikinnya lebih tinggi karena orang pikirannya jabatan. Kalau kita, ibadah kita, orientis pelayanan kita karena jabatan, itu akan mengejar jabatan. Ambisi itu akan membuat dia mencari jabatan yang lebih tinggi. Nanti di sini kamu cuma penatua. Di sini ayo di sini jadi gembala, Saudara. Padahal gembala yang hanya sekedar disetir, ya, gembala boneka. Ayo kamu jadi gembala, pergi sana. Jabatan tidak kuat, ya, atau apapun, tali persaudaraan, ya, karena di situ orang tua saya ke sini, saudara saya ke sana. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam persaudaraan itu begitu terjadi clash, ya, itu berdampak dalam pelayanan. Ya, aku tidak mau di situ lagi. Padahal bukan masalah pelayanan, masalah sehari-hari. Jadi masalah dalam pelayanan begitu lemah, tetapi ada tali yang begitu kuat mengikat kita dalam penggembalaan. Tali itu namanya firman penggembalaan. Firman penggembalaan.
Biar itu yang membuat kita terikat. Kalau sampai kita boleh menikmati firman Allah, kalau sampai kita bisa puas dengan firman penggembalaan. Oleh sebab itu, siapa yang bisa memuaskan orang? Tidak ada seorang pun kecuali Tuhan lewat firman-Nya. Oleh sebab itu di sini, kalau saudara mau mengalami dipuaskan, saudara juga punya tugas. Kami bergumul untuk dapat firman Allah, tapi kami terus terang tidak mampu bergumul sendiri. Saya jengking doa. Kalau saudara tidak butuh firman Allah, Tuhan tidak akan kasih firman Allah sedikit pun. Pernah saya katakan kenapa? Rumusnya firman Allah, Tuhan katakan, jangan memberikan barang berharga, mutiara kepada siapa? Anjing dan babi. Siapa itu? Orang-orang yang membutuhkan firman Allah. Oleh sebab itu kita harus ada kebutuhan, kita berdoa juga. Kalau kita berdoa, apalagi kita nangis, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, maka saya akan perlihatkan, Tuhan akan turunkan firman Allah dengan lebatnya bagaikan hujan yang makin hari makin lebat. Kita berada pada zaman akhir, dan zaman akhir ini Tuhan akan turunkan hujan akhir itu dengan lebatnya. Untuk apa? Supaya kita mengalami didewasakan, disempurnakan. Saya sangat percaya dalam segala kebodohan saya, kalau kita semua ada kerinduan akan firman Allah, firman akan dicurahkan. Dan firman Allah itu akan menjadi tali yang mengikat kita. Walaupun ada tawaran kedudukan, walaupun ada tawaran uang, walaupun ada tawaran apapun juga, kalau kita rasa puas di tempat ini untuk firman Allah, semua tawaran itu tidak akan menggoda kita. Saya bisa mengerti demikian, amin? Semoga kita boleh mengalami. Tapi kalau di sini tidak puas, ya gampang sekali, begitu lepas. Nah, saya akan perlihatkan tali itu berbicara tentang firman penggembalaan. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa tali itu sampai keleleran, Kenapa sampai tali itu keleleran? Sampai Tuhan ambil tali jadi cambuk. Sebab dilepaskan dari lembu, dilepaskan dari domba, dilepaskan dari apa, kambing. Apa itu? Firman yang ditolak, firman penggembalaan yang ditolak. Nanti setiap firman yang ditolak, nanti Tuhan katakan itu yang nanti akan menjadi cambuk untuk seseorang. Tolong baca ya, dalam satu ayat di dalam kitab Injil Matius, ya, Injil Yohanes pasal 12, maafkan ya, kitab Injil Yohanes pasal 12, Injil Yohanes pasal 12, firman yang ditolak. Sebab sebenarnya firman yang Tuhan berikan itu untuk mengikat kita dalam ikatan yang sebenarnya. Kita terikat kepada Dia, ya, yang menjadi pokok anggur itu. Kita terikat di sana. Kita bukan terikat karena sesuatu yang sifatnya sementara, yang sesuatu yang sifatnya dapat dinilai dengan uang, tidak. Tapi semoga ikatan kita dalam satu jemaat karena firman penggembalaan, ya. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka firman yang ditolak apa, ya. Seringkali kita kemudian menolak firman, itu kan katanya Pak Gembala, itu kan katanya ini, itu kan itu. Perhatikan, kalau kita sempat berpikir demikian, tidak seperti jemaat di Tesalonika. Tesalonika menerima firman Allah, ayat mengatakan dia tidak menerima firman Allah sebagai perkataan manusia, tapi dia menerima sebagai perkataan Allah yang terulur dari surga sampai ke bumi, supaya dia terikat, ada hubungan dengan Allah. Oh, haleluya. Injil Yohanes pasal 12, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48, kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 48, ya. Barang siapa menolak aku, iya, dan tidak menerima perkataanku, iya, ia sudah ada hakimnya. Ia sudah ada hakimnya nanti. Setiap firman Allah yang ditolak, setiap firman Allah yang ditertawakan, setiap firman Allah yang kita terima dengan sinis, ayat mengatakan setiap firman Allah yang ditolak itu bagaikan tali yang dilepaskan dari leher. Nanti satu saat akan apa, saudara? Saya ulangi. Barang siapa menolak aku, ya, dan tidak menerima perkataanku, ya, ia sudah ada hakimnya. Perhatikan, yaitu firman yang telah kukatakan. Ya, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, itu nanti akan menjadi hakim nanti. Tapi sekarang ini, terima kasih, sekarang ini firman yang ditertawakan,
firman yang kita sinis dengan firman Allah, firman yang dientengkan. Nanti satu saat firman itu nanti akan dicambuk. Kalau kita masih dicambuk, itu masih luar biasa kasih Tuhan. Tapi nanti kalau Tuhan biarkan, ayat mengatakan tiba-tiba datang penghukuman. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau kita mendengarkan firman Allah, rasanya seperti sesuatu yang sangat keras. Itu adalah kasih sayang Tuhan buat kita. Sebab apa? Tuhan mau merombak sistem ibadah kita, supaya sistem ibadah kita tidak dibangun dengan sesuatu yang sifatnya, yang harganya murah, hanya dengan uang, hanya dengan ikatan-ikatan yang lain. Tapi Tuhan mau membangun ibadah kita dengan sesuatu yang mahal, sampai Tuhan mau, Tuhan tertarik untuk tinggal di dalam ibadah kita, tinggal dalam rumah itu, sebab rumah itu dibangun oleh Dia sendiri, dan Dia akan memberikan kita kemuliaannya. So, mengalami demikian, amin? Amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini, ya. Kita harus mengalami ini, darah penebusan Tuhan itu, ya. Itu yang akan memberikan kita kekuatan. Nah, satu ayat lagi tolong baca, ya. Ini yang mengerikan, saudara. Bukan hanya cambuk, saudara. Nanti menjadi hakim, menghukum. 2 Tawarikh, maafkan. Kitab 2 Tawarikh. Catatan 2 Tawarikh pasal 36. Kita 2 Tawarikh pasal 36. 2 Tawarikh pasal 36. Nah, firman Tuhan berikan berulang-ulang kali. Kalau sudah perhatikan, sudah tali rami itu, sudah. Zaman dulu tentu tidak ada tali plastik, ya. Talinya terbuat dari rami mungkin, ya. Itu tidak seperti besi begitu, ya. Tetapi tali rami yang sebesar ini itu dari begitu banyak bulu-bulu yang halus, ya. Itu dikumpulkan jadi bulu, dikumpulkan lagi lebih besar lagi, kemudian itu dipilin, Saya bisa mengerti demikian, amin? Iya. Nah, itu apa? Perkataan firman Allah yang berulang-ulang kali. Kali ini, nanti besok lagi, nanti besoknya lagi, nanti besoknya lagi. Itu bagaikan rambut-rambut kecil, yang kecil itu disatukan itu, ya. Itu firman Allah yang disampaikan berulang-ulang. Kalau sudah hitung itu tali rami itu berapa banyak, itu serat-seratnya itu berapa banyak, nggak terhitung, sudah begitu banyak. Firman yang Tuhan berikan untuk mengkaitkan kita dengan Tuhan, Gembala Agung kita, itu begitu banyak. Itu tali kasih yang Tuhan berikan buat kita. Saat kita Tuhan melihat ada kekurangan, Tuhan nyatakan. Tuhan melihat ada apa, Tuhan nyatakan. Ada teguran, ada nasihat, ada penghiburan. Itu seperti tali-tali yang serat-serat rami itu yang turun dari surga untuk menjangkau kita ini. Setiap kali itu terus lama-lama jadi besar, kuat, ya. Untuk apa itu? Tolong baca ayat yang ke-15. 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-15. Perhatikan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, ya, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Pesan ini firman Allah, dikirimkan lewat utusan-utusannya, hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah ini. Perhatikan. Karena Ia sayang kepada umatnya. Karena Ia sayang. Kalau Tuhan tidak sayang, dibiarkan. Kalau kita tidak dianggap sebagai anak, tidak dianggap sebagai sesuatu yang ada kaitan dengan Dia, dibiarkan. Mau jadi apa, silakan. Bukan apa-apanya saya. Tapi kalau masih Tuhan memberikan berulang-ulang kali, ada firman yang disampaikan. Karena Tuhan sayang dengan umatnya, teruskan. Dan tempat kediamannya. Dan juga dengan bait Allah itu. Cinta akan bait Allah itu menghanguskan aku. Dia rela hangus karena kasihnya untuk bait Allah itu. Itulah kehidupan kita, ya. Ayat mengatakan karena Dia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi ayat 16, mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Jadi kalau saya melihat ada olok-olokan terhadap firman Allah, olok-olokan terhadap pembicara firman Allah, maka itu bukan hal baru, saudara. Bukan hal baru, dari dulu sudah ada itu. Karena mereka mengolok-olok utusan Allah, menghina segala firman-Nya, ya, dan mengejek nabi-nabinya. Nabi-nabinya yang menyampaikan firman Allah. Ini hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Perhatikan. Oleh sebab itu, ya, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya. Nah, ini mengerikan. Kalau sampai pada poin ini,
tahap ini mengerikan. Kenapa? Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bukan lagi penyucian. Perhatikan ini penting. Bukan lagi penyucian, tapi sudah menjadi pehukuman. Sebab Tuhan katakan tidak ada kesempatan untuk berbenah diri. Tidak ada kesempatan untuk dipulihkan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini hamba-hamba Tuhan tidak minta hormat, ya, tidak minta dihargai. Tapi Tuhan katakan hormati firman yang disampaikan. Ya, hamba-hamba Tuhan itu hanya pesuruh, utusan-utusan Tuhan, membawa pesan dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan ingin domba-dombanya yang ada di bumi ini ada kaitan dengan Dia yang ada di kerajaan surga. Kalau itu ditolak, dilepaskan, nanti itu bisa menjadi pukulan, cambuk, itu masih sayang. Tapi lebih dari itu akan menjadi penghukuman, tidak akan dari pemulihan. Tapi bagi kita di hari-hari ini, semoga firman Allah itu kita boleh merasakan Tuhan, walaupun halus. Kita dengarkan, kita ngertinya mungkin cuma satu kalimat. Kita ngertinya bisa nangkap mungkin cuma satu alinea, mungkin cuma satu perkataan. Tapi berulang-ulang kali saya katakan, satu perkataan itu pegang. Itu akan membuat kita ada kaitan dengan Dia Gembala Agung. Satu perkataan itu mungkin hanya bagikan satu tali rami yang terjulur dari surga. Itu kita pegang. Itu yang membuat kita ada kaitan. Nanti waktu Tuhan datang, kita akan mengalami sesuatu yang besar. Kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Amin. Haleluya ya. Nah, kita kembali ya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menyucikan kita. Tuhan membongkar yang lama. Tuhan membongkar yang lama. Tuhan mengerjakan dalam pengalaman kematian. Ya, dicambuk itu bukan sesuatu yang enak, saudara. Dengar firman yang keras itu tidak enak untuk daging. Untuk telinga tidak enak. Aduh, keri rasanya. Seperti ditampar aja ya. Tapi perhatikan, kalau masih ada itu kita harus bersyukur. Sebab kalau dibiarkan, apalagi kalau dipuji, oh bagus, bagus. Kita pikir kita begitu. Seperti jemaat di Laodikia. Dia dipuji, banyak orang memuji-muji dia. Oh kaya, kaya. Sampai dia merasakan kaya, tidak butuh apa-apa lagi. Tapi waktu Tuhan bukakan keadaan yang sebenarnya, engkau sama sekali tidak kaya. Engkau malang, melarat, buta, miskin, telanjang. Seandainya Tuhan buka pada saat penghakiman, gak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi lebih baik kita mendengarkan sekarang keadaan kita yang sebenarnya diungkapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Masih ada kesempatan. Tuhan katakan, relakan hatimu. Orang yang mau mengalami dibangun kembali, tidak ada jalan lain. Tuhan katakan, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita merasakan masih bisa mendengarkan firman yang keras, firman yang menyucikan, itu berarti kita masih disayang Tuhan. Amin. Masih disayang Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, Tuhan katakan, tapi kita masih disayang oleh Tuhan. Ayat yang ke-19 ya. Ayat 19, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 19. Kita disayang Tuhan, saudara, bukan dibenci Tuhan. Ada orang yang, waduh, saya lemah. Kenapa? Setiap kali datang firmannya seperti ya mukul, ya nempeling, naplok, ya. Tiap kali datang ditendang, tiap kali datang, aduh saya lemah. Kenapa, saudara? Dia pertahankan apa-apa yang tidak benar. Dia pertahankan kejahatannya, kenajisannya. Sehingga firman Allah itu seperti memusuhi dia rasanya. Jadinya lemah. Bukan. Ya, Tuhan katakan apa? Tolong baca ya. Barang siapa kukasihi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kalau malam hari ini kita menerima seperti tali itu sudah menjadi cambuk untuk menyucikan kita. Kalaupun kita disucikan, itu tandanya Tuhan masih peduli dengan kita. Tuhan masih sayang dengan kita. Siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kuhajar. Sebab itu, ya, relakanlah hatimu, ya, dan bertobatlah. Terima kasih Tuhan katakan. Oleh sebab itu, biar kita boleh lapang hati untuk menerima teguran itu. Dan bukan hanya sampai menerima, nangis-nangis waktu itu, tapi pulang tetap lagi tidak berubah. Tapi Tuhan katakan, relakan hatimu untuk menerima teguran yang keras, tetapi juga bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, maka tidak ada jalan lain. Tuhan katakan, sehebat apapun, semulia apapun, sekaya apapun, dia akan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan dari mulutnya Tuhan, itu berarti tidak akan diambil kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita boleh mengalami Tuhan sedang membongkar apa-apa yang tidak baik. Untuk apa? Tuhan tidak hanya membongkar,
Tapi kalau Tuhan membongkar, Tuhan katakan Dia yang akan membangun dalam berapa hari, saudara? Berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? Ya, 3 hari. Orang-orang Israel mengatakan 46 tahun. Ya, sesuatu yang menjadi kebanggaan. 46 tahun kami membangun. Betapa luar biasanya, saudara. Ini proyek ini besar sekali. 46 tahun itu bukan karena kekurangan biaya, saudara. Kita membangun gereja ini ya bertahun-tahun juga. Seandainya ada cereng gitu, 10 bulan jadi ini ya. Tapi 46 tahun orang Israel membangun itu karena begitu hebatnya. Murid-murid sampai mengatakan, Tuhan engkau lihat Tuhan, betapa batu-batu ini begitu hebat. Tuhan katakan apa? Nanti akan datang, tidak ada satu batu yang ditumpuk tersusun di atas batu yang lain. Semua akan apa, saudara? Dirobohkan. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemewahan dunia yang akan bertahan. Kalau itu dibangun oleh kekuatan, kekayaan manusia, semua nanti akan goncang, hancur. Tapi kita lihat nanti kalau kita memberi diri, Tuhan rombak apa-apa yang lama, Tuhan rombak apa-apa yang lama, tapi bangun kembali sesuatu yang baru, sesuatu yang berkenan kepada Engkau. Semua dibangun oleh Tuhan, amin. Amin, sukasi. Apa mau dia biarkan dirombak begitu saja? Ya. Ada bangunan yang dirombak begitu saja. Itu Tuhan katakan jadi puing-puing, jadi sindiran, jadi suitan orang. Ya. Tapi kita memang mungkin dirombak sampai di dasar, tapi kita akan dibangun kembali. Ya. Nah, akan saya perlihatkan suratan 1 Korintus pasal yang ketiga, Tuhan membangun kita. Tuhan membangun kita kembali. Tuhan akan membangun kita. Bukan dengan sesuatu yang sifatnya murah. Sebab apa, saudara? Dasarnya sudah bagus. Bangunan atasnya murahan. Gak sesuai, saudara. Tuhan sudah memberikan kita dasar yang kuat. Dan dasarnya, Tuhan katakan, mati dan bangkit. Dalam berapa hari, saudara? 3 hari. Ini menjadi dasar ibadah kita. Dasar pelayanan kita. Maaf, saudara. Kalau dasar ibadah pelayanan kita motivasi bukan sesuatu yang dari Tuhan, maka itu sesuatu yang sangat labil, saudara. Begitu ada goncangan sedikit roboh ya. Tapi kita lihat ya, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, suratan 1 Korintus pasal 3, Tuhan akan membangun kita kembali ya. Dan kita perhatikan dengan apa kita dibangun oleh Tuhan ya. Dengan apa kita membangun diri kita. 1 Korintus pasal yang ketiga. Suratan 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Semoga kita mengalami Dia merombak apa-apa yang tidak berkenan. Dia merombak apa-apa yang lama. Tapi kita juga akan mengalami, kita dibangun kembali menjadi rumah yang baru. Oh, haleluya. Rumah yang baru. Oh, haleluya. Semoga kita boleh mengalami ini ya. Ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap ya, telah meletakkan dasar. Perhatikan. Dan orang lain membangun terus di atasnya ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Kristus Yesus. Yesus Kristus. Dia harus menjadi dasar. Sebab ini harga dari bangunan itu. Lewat mati dan bangkit, rombak dan bangun kembali, itu menjadi dasar yang kuat. Ya, teruskan ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, terus kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Terus karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Soal lihat di sini ada 2 macam bahan bangunan yang membangun satu rumah. Terima kasih. Ayat mengatakan dengan emas, perak, batu permata. Emas, perak, batu permata ini adalah bahan-bahan yang tahan api, tahan cobaan, tahan ujian, tahan goncangan. Tapi sebaliknya disebutkan ada rumput kering, ada jerami, ada kayu. Sudah tahu semua ya ini ya. Ini bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Dan Tuhan katakan ujian nanti lewat goncangan, tapi juga lewat apa? Api. Dan ayat mengatakan kalau itu dibangun dengan bahan-bahan yang gampang terbakar ini,
Apa ini? Kayu, rumput kering dan jerami. Itu semua berbicara tentang semua yang bersifat daging, semua yang bersifat fana. Kalau kita membangun ibadah kita, pelayanan kita, nikah kita, kerohanian kita dengan dasar ini, maka nanti tidak akan luput, tidak akan lolos, akan terbakar habis. Tapi Tuhan katakan, bangunlah dengan apa? Emas, perak, batu permata. Apa ini? Ini sesuatu yang sifatnya kekal. Emas, perak, batu permata. Apa ini? Tuhan katakan semua nanti akan ada habisnya. Semua akan ada berhentinya. Tapi ada 3 perkara. Iman, harap, dan kasih. 3 perkara ini adalah kekal. Dan semoga kita boleh merasakan, Tuhan, ibadahku, hidupku ini Tuhan, dalam setiap hari, setiap waktu, kami boleh merasakan setiap hari iman bertambah iman, pengharapan bertambah pengharapan, kasih bertambah kasih. Seperti kita dibangun mulai dari batu bata, ya batu bata itu dasar yang paling bawah. Setiap hari naik, 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 terus naik sampai mencapai kesempurnaan. Kalau kita mengalami demikian setiap hari, bukan batu kebanggaan, bukan batu kekayaan yang menumpuk di atas batu yang lain. Tuhan katakan nanti satu saat tidak ada batu yang tersusun di atas batu yang lain. Semuanya akan rata dengan tanah. Tapi kita boleh merasakan Tuhan setiap hari dalam hidupku ini, dalam pelayananku ini, dalam ibadahku, merasakan iman bertambah-tambah, bertambah-tambah. Ini perkara-perkara yang perkara-perkara yang sifatnya rohani, yang tidak gampang terbakar, yang tidak bisa terbakar. Tolong baca ya, suratan 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, ya 1 Petrus. Dan semoga kita boleh mengalami ini bertambah-tambah di dalam Dia, ya. Ya. Dua Petrus, maafkan. 2 Petrus pasal 1. Oh, haleluya. Seperti kita sedang dibangun. Dasarnya Kristus. Motivasi kita beribadah melayani, kalau bukan Yesus yang tersalib untuk kita. Ini penting, saudara. Motivasi kita melayani. Mau cari apa? Kalau kami hamba-hamba Tuhan, mau cari nanti ya bisa jemaatnya besar, terkenal di mana-mana. Ujung-ujungnya apa, saudara? Uangnya banyak. Kalau motivasi ini, ya itu bagaikan rumah yang hanya dibangun dengan dasar yang lain, dengan bangunan yang bahan bangunan yang gampang terbakar habis. Ada apa-apa, begitu lihat, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sepertinya dipakai Tuhan, ya, tapi jatuh, hancur pelayanannya, hancur nikahnya, hancur hidupnya, gak karu-karuan. Kenapa? Sebab dasarnya sudah tidak benar, kan? Bukan Kristus yang telah mati untuk dia, tetapi ada sesuatu yang lain. Motivasinya tidak benar, bahan bangunan yang membangunnya juga tidak benar. Tolong baca ya, ayat yang kelima, perhatikan. Justru karena itu, ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Imanmu ditumpuk, ya, ditambahkan dengan kebajikan. Teruskan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, dan kepada pengetahuan penguasaan ini diri. Ini perkara-perkara yang tidak gampang terbakar api, tidak bisa terbakar api, saudara. Tidak bisa tergoncangkan. Ya, iman itu sesuatu yang sangat kuat, ya, tidak tergoyahkan. Nanti satu saat kegoncangan. Tuhan katakan bukannya bumi, langit pun digoncangkan. Kalau dasar kita iman tidak bisa digoncangkan. Amin. Iman itu tidak bisa digoncangkan. Terus iman ada apa, saudara? Saya ulangi. Dan menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan ini apa? Kebajikan ini perbuatan baik. Iman dan perbuatan iman. Teruskan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri, teruskan. Kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara. Kesalehan ini kesucian, saudara. Kekudusan, ya. Dan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, ya, kasih akan semua orang. Kasih persaudaraan, kasih untuk semua orang, bahkan sampai mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi dia, yang membenci dia, yang menganiaya, dia bisa mengasihi. Dari iman terus, pengharapan terus sampai kasih. Ayat mengatakan,
Ini kita dibangun. Kalau kita mengalami ini hari demi hari, terima kasih. Bertambah dalam perkara-perkara yang rohani. Maka sampai satu saat kita akan mengalami diselesaikan, disempurnakan. Nah, saya akan membawa saudara di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal yang ke-40. Saya akan perlihatkan ini Keluaran pasal yang ke-40. Keluaran pasal 40, saudara lihat di sini, waktu tabernakel itu dibangun, ya, jadi bangun itu ada waktunya selesai, ya. Kemudian selesainya di mana, saudara? Saya akan perlihatkan Keluaran pasal 40 ayat 33, saudara. Dan waktu itu kalau sudah pembangunan itu sampai selesai, secara jasmani memang gereja ini belum selesai. Tapi saya percaya kalau gereja ini dimulai dari awal ini, Tuhan yang bekerja. Tuhan turut bekerja, Tuhan yang bekerja. Enggak mungkin dikerjakan oleh manusia, enggak mungkin di luar akal kita bisa menerima ini. Bagaimana mulai dari izin sampai membangun, saya percaya Tuhan yang memulaikan. Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Bukan karena orang kaya atau enggak kaya, bukan karena orang pandai enggak pandai. Tapi ini pekerjaan Tuhan, bro. Kalau Tuhan sudah memulaikan, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Ini keyakinan saya, ya. Ayat yang ke-33, perhatikan. Didirikannya tiang-tiang pelataran, ya, sekeliling kemah suci, ya, dan mesbah itu. Terus, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Ya. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Demikianlah selesainya pekerjaan membangun tabernakel. Demikianlah selesainya membangun bait Allah. Nah, ayat mengatakan pada waktu selesai pembangunan itu, ayat 34 ini yang paling penting, ya. Bukan hanya selesai, tetapi apa? Akan turun kemuliaan Tuhan. Yang lama dirobohkan, yang baru dibangun kembali, dan kemuliaan Allah itu turun di dalam rumah yang dibangun itu, ya. Ayat yang ke-34. Lalu awan itu, ya, menutupi kemah pertemuan. Itu awan itu Shekinah glory, ya. Sinar kemuliaan. Ayat mengatakan lalu awan itu menutup kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan, ya, memenuhi kemah suci. Begitu awan itu memenuhi kemah suci itu, ayat mengatakan, ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, ya, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, ya, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apa itu? Musa tidak bisa masuk. Musa dalam hal ini sebagai manusia daging. Kalau kemuliaan Allah itu turun atas rumah Allah itu, tidak ada daging yang akan tahan. Sebab apa? Kemuliaan itu bukan kemuliaan manusia yang akan pudar, tapi kemuliaan itu kemuliaan yang sifatnya kekal, kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami kemuliaan itu, jangan pertahankan sifat daging. Orang yang masih dalam kedagingan tidak akan tahan mengalami kemuliaan Allah. Kita harus dirombak hari-hari. Memang pada awalnya kita semua bertabiatkan daging. Rasul Paulus katakan, dahulu kami juga melakukan hal-hal itu. Kejahatan, kenajisan kami juga. Tapi sekarang kami dibangun. Rombak yang lama dibangun dengan sesuatu yang sifatnya rohani. Terus dibangun sampai tamatnya. Nah, tamatnya bait Allah, tabernakel Allah, disebutkan waktu pintu tirai digantungkan pada tiang, ya, pada apa namanya, tiang pelataran itu. Pintu gerbang, ya, tiang pelataran pintu gerbang. Pintu tirai itu, tirai itu waktu digantung pada pintu gerbang pelataran itu, Tuhan katakan di saat itu selesai rumah Allah yang dibangun. Jadi bukan waktu tudung terakhir, tudung mina gajah itu, tudung kulit lumba-lumba itu ditutup. Bukan pada saat perabot-perabotnya dimasukkan, bukan. Bukan pada saat air dari kolam pembasuhan itu dimasukkan, bukan. Tapi ayat mengatakan selesainya, tamatnya pembangunan tabernakel adalah pada saat tirai itu digantungkan pada tiang pintu pelataran itu. Ya, apa artinya? Tiang pintu pelataran dan tirai itu berbicara tentang Yesus sebagai kepala. Sebab tirai itu
berwarna 4, dan 4 warna itu menunjukkan pada sifat tabiat Yesus sebagai kepala. Dia adalah Allah, tapi dia juga manusia. Dia adalah hamba, tapi dia juga adalah raja di atas segala raja. 4 sifat tabiat itu Yesus sebagai kepala. Pada saat Yesus sebagai kepala itu turun atas rumahnya, rumahnya itu adalah tubuhnya. Di saat itu selesai, rumah Allah dibangun. Dan ayat mengatakan kemuliaan Allah akan turun secara otomatis dalam rumah itu. Bagi kita apa hari-hari ini? Pada saat kita bisa menerima Yesus sebagai kepala atas kehidupan kita, maka di saat itu kita akan mengalami kemuliaan Allah itu akan turun atas kehidupan kita. Sekarang memang kita sudah mulai belajar menerima dia sebagai kepala. Apa buktinya kita menerima sebagai kepala? Tolong baca ya, di dalam kitab Kolose, suratan Kolose pasal yang pertama. Kitab Kolose ya, suratan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sudah bisa baca mulai ayat yang ke-15 ya. Kolose, kitab Kolose pasal yang pertama. Orang yang dibangun, maka satu saat, perhatikan, orang yang dibangun makin hari makin sempurna, makin hari sempurna. Kesempurnaan kita dibangun oleh Tuhan pada saat kita bisa menerima dia sebagai kepala. Sebab Tuhan katakan ada akhir-akhir zaman ini orang-orang hamba-hamba Tuhan yang seolah-olah kaya, yang seolah-olah hebat, tapi Tuhan katakan mereka sendiri enggak berpegang kepada dia sebagai kepala. Dalam Kolose mengatakan demikian, Kolose pasal yang ketiga. Mereka sendiri tidak terkait dengan dia sebagai kepala. Sehingga apa artinya tidak terkait dengan dia sebagai kepala? Mau-maunya sendiri. Saudara lihat di dalam tubuh saya ini, saudara. Pada saat kepala saya ini gabung dengan tubuh saya, maka apa yang diperbuat oleh jari, oleh tangan, kaki, itu semua dikomando dari kepala kita, otak kita. Tidak mungkin tangan ini bergerak-gerak sendiri kalau tidak digerakkan dari kepala kita. Semua yang terjadi, gerakan tubuh ini, apapun yang dikerjakan oleh tubuh, tidak jalan-jalan sendiri, mau-maunya sendiri, tidak. Tetapi semua digerakkan dari kepala. Dan kepala itu siapa? Kepala itu bukan saya, gembala. Kepala itu bukan kepala organisasi, tetapi kepala itu adalah siapa? Kristus. Ya, nah kita lihat Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, tolong baca ya. Maka kita lihat hari-hari ini dia harus menjadi yang utama, segala-galanya harus dalam kendali Yesus sebagai kepala. Tolong baca ya ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kalau sampai gereja Tuhan bisa mengutamakan dia lebih dari segala-galanya, dia menjadi yang paling utama, itu artinya kita mendudukkan dia sebagai kepala. Kita ini hanya tubuh. Tubuh tidak ada kemauan sendiri, tapi tubuh itu hanya bekerja, berbuat, melakukan sesuatu kalau diperintah oleh kepala. Dia adalah yang utama, yang sulung, lebih utama dari semua yang diciptakan. Teruskan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, perhatikan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat yang ke-17, perhatikan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, perhatikan, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi kalau tubuh tidak ada bagian, nggak ada hubungan dengan kepala, dia akan mati. Ya. Teruskan. Ialah kepala tubuh. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Tubuh itu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Terima kasih. Kapan kita akan mengalami hidup kita dibangun? Kalau sampai satu saat dalam segala perkara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya hanya karena kehendak siapa, saudara? Kepala. Tidak lagi ada kehendak diri kita sendiri, rencana kita sendiri, tapi semuanya hanya karena kehendak Tuhan. Dan saya mau mengatakan, kalau kita berjalan hidup dalam tuntunan gembala kita, kepala kita dalam kehendak Tuhan, maka kita akan lihat
semuanya akan menjadi indah. Kenapa? Sebab semuanya mulia. Pada saat tubuh dan kepala itu sambung, gereja dan Kristus sebagai kepala itu menyatu. Di saat itu gereja Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan. Kita akan mengalami dalam segala keadaan kita seperti berada dalam kemuliaan Allah. Entah kita tidak punya uang, tetapi kita dalam kemuliaan. Kalau tidak punya uang terus kita mulai rampok, minta, ya nipu, tidak mulia, saudara. Tapi walaupun dalam keadaan apapun, ya ada orang-orang mempermuliakan Tuhan dalam sakitnya, bahkan dalam matinya. Kenapa? Dia bisa mengutamakan Kristus. Dia tidak mengutamakan dirinya sendiri, tapi Kristus lebih utama dari segala-galanya. Dia mulia sampai mati. Dia memuliakan Tuhan. Orang lihat, indah ya matinya orang Kristen, indah ya matinya anak-anak Tuhan. Begitu mulia dia dimuliakan. Kenapa? Tidak lagi keinginan diri sendiri, tapi kehendak Tuhan. Kalau kita masih hidup dan kita bekerja melakukan ini dan itu, semua dalam kehendak Tuhan, kita nanti akan mempermuliakan Tuhan. Amin. Inilah, saudara, ini rahasianya. Orang yang tidak dibangun kembali, dia akan hidup dalam kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Seperti pedagang-pedagang itu, saudara. Tuhan tidak berkehendak mereka berdagang dalam rumah Tuhan. Mereka lakukan itu dengan keinginannya sendiri. Untuk apa? Keuntungannya sendiri. Tapi semoga kita mau dirombak oleh Tuhan, tapi kita mau dibangun kembali sampai kesempurnaannya, di mana kita bisa menerima Dia sebagai kepala. Segala-galanya hanya oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dibangun, kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oh, haleluya. Ini yang ayat mengatakan, tolong Kolose pasal 1 ya. Kita dibangun, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oh, luar biasa. Sampai kita merasakan, Tuhan, saya ini hidup, Engkau yang menciptakan. Dan kalau saya ada, saya tercipta, maka tujuan hidup saya karena Engkau yang menciptakan aku. Aku juga akan hidup karena untuk Engkau saja, hanya untuk Engkau saja ya. Ayat yang ke-16, kita akan mengalami dimuliakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-16, karena di dalam Dialah ya, telah diciptakan segala sesuatu, ya, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana ya, maupun kerajaan, baik pemerintah ya, maupun penguasa. Kenapa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oh, luar biasa. Dia sebagai kepala, Dia yang menciptakan tubuh, Dia yang menciptakan saya. Maka saya diciptakan untuk Dia. Oh, haleluya. Saya diciptakan oleh Dia, saya diciptakan untuk Dia. Saya hidup oleh Dia, saya hidup untuk Dia saja. Semoga inilah yang harus menjadi pengertian kita. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, melewati sakit penyakit, melewati kekurangan, melewati apa? Kenapa? Sebab Dia yang bekerja. Dan untuk Dia saja kita hidup ya. Kalau kita bertahan sampai ini, semoga Tuhan mampukan saja saya untuk hari-hari ini, apapun yang saya kerjakan, semua digerakkan dari Dia. Tidak ada keinginan, tidak ada rencana, tidak ada apapun juga. Semua hanya kalau ada kehendak Tuhan, maka kami bisa melakukan itu. Dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga kita boleh diberkati dengan firman yang sudah kita dengarkan malam hari ini ya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu ya. Jadi dingin dan panas, pengalaman kematian dan kebangkitan, untuk mengalami dimuliakan bersama dengan Tuhan ya. Dibongkar